Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi. Eh, di video kali ini, kita akan memperkenalkan salah satu tools, yaitu Digibutton. Solusi WhatsApp automation untuk kirim pesan lebih cepat, rapi, dan terukur. Ini adalah halaman dashboard dari Digibutton. Di sini teman-teman bisa melihat ringkasan perangkat pesan terkirim, terus template hingga kampanye yang sudah berjalan. Langsung saja kita akan membahas satu persatu fitur dari Digibutton. Dari tampilan dashboard, kita melihat beberapa fitur di sini atau menu di sini yang nantinya akan berguna untuk teman-teman yang menggunakan tools ini. Oke, kita langsung saja demokan mulai dari perangkat. Jadi perangkat di sini ini saya sudah tautkan beberapa, saya sudah membuat beberapa device di sini karena paket yang saya punya itu 200 device. Jadi nanti paketnya itu tergantung dari plan yang teman-teman ambil. Itu tergantung dari paketnya. Oke. Jadi contoh kita akan membuat device-nya. Kita buat dulu di sini. Terus contoh device demo. Demo 1. Terus kita tekan membuat. Setelah itu kita cari yang tadi. Ini dia. Untuk menampilkan QR code-nya, kita tekan ini. Nanti akan tampil seperti ini. Jadi kita tinggal scan. Setelah kita scan, dia akan munculnya seperti ini. Jadi yang muncul itu nomor, terus keterangannya ready. Nanti kita bisa edit untuk nama. Kita bisa edit di sini. Terus di sini pengaturan. Untuk pengaturan di sini, ini kita bisa integrasikan dengan proxy. Terus yang di sini ini tolak panggilan secara otomatis. Apabila ada orang yang memanggil ke nomor ini, itu akan ditolak secara otomatis kalau kita aktifkan. Terus kalau di sini pesan yang dibaca otomatis. Jadi saat kita aktifkan ini, maka pesan yang masuk itu dia terbaca otomatis. Jadi kita matikan. Ini juga kita matikan. Terus kita ini lagi untuk chatbotnya. Ini kita bisa integrasikan dengan beberapa AI. Contohnya OpenAI, Azure, Gemini, dan lain-lain. Oke, kita perbaharui. Setelah itu kita bisa masuk ke menu kirim pesan. Di menu ini kita bisa membuat pesan langsung. Di antaranya kita bisa buat teks media, tombol media, daftar, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan. Tapi untuk di menu ini saya tidak sarankan untuk membuat pesan.
nanti kita akan membuat pesannya, kita akan contohkan membuat pesannya itu di template di sini. Oke. Terus kita masuk ke pesan selamat datang. Fitur ini berfungsi untuk menyambut WA yang masuk di WhatsApp kita. Jadi apabila customer yang chat duluan, maka pesan yang kita setting di sini itu akan dibalas otomatis. Contoh, saya telah membuat pesannya di sini, atau kita contohkan langsung, kita buat pesan di sini, tambahkan pesan. Kita hapus dulu ini. Terus di sini pesannya kita bisa membuat beberapa pilihan ya, teks media, tombol dengan media dan lain-lain. Itu kita bisa buat pilihan. Nah, kita di sini kita akan mempraktekkan membuat teks saja. Jadi contohnya, halo. Terus kita bisa memanggil variable name-nya. Nah, ini kita copy, Ctrl C, baru Ctrl V. Nah, di sini variable namanya ada. Oke. Setelah itu kita pilih device yang mana yang akan mengirim. Kalau kita mau menggunakan semua device, kita pilih semua intents. Kalau kita cuma memilih beberapa device, kita pilih yang ini. Karena tadi saya menentukan 2 device, yang nomor 2 dan nomor 4, saya pilih nomor 4. Jadi kita bisa pilih beberapa nomor. Jadi contoh, kita pilih lagi nomor 2, itu akan tersimpan di sini, dan seterusnya. Oke, saya hapus saja ini nomor 2. Ini hanya contoh saja. Terus di sini apabila kita ingin mengaktifkan pesan ini, kita nanti centangnya seperti ini. Jadi dipastikan di sini warna biru. Oke, kita membuat. Berarti kalau seperti ini, berarti itu sudah ada pesan sebelumnya. Jadi kita hapus saja, batalkan ini. Nanti kita lihat ini kan, ini sudah ada, berarti dia tidak bisa double. Itu. Jadi cara membuatnya itu seperti tadi. Terus selanjutnya kita masuk di balas otomatis. Di balas otomatis ini contoh kita buat seperti ini. Nah, ini kita hapus lagi. Ini sama seperti menu pesan selamat datang. Nah, di balas otomatis ini kita bisa buat teksnya di sini, teks pesannya di sini juga bisa. Dari teman-teman mau pilih menggunakan pesan apa. Terus yang membedakan dengan pesan otomatis yang sebelumnya itu, di sini kata kuncinya. Jadi kita yang setting kata kunci dari pesan yang masuk. Contoh, halo, kita enter. Nah, ini satu kata, kita tambah lagi. Kita enter. Nah, itu satu kata lagi. Jadi apabila ada pesan yang masuk yang seperti ini, halo atau assalamualaikum, itu akan dibalas otomatis dari pesan yang kita setting di sini. Jadi seperti itu. Jadi untuk device-nya kita bisa pilih di sini saja, 2 atau
Kalau kita mau menonton semua, bisa pilih ini. Kalau kita mau menonton hanya satu atau dua nomor, kita bisa pilih seperti ini. Oke. Kita bisa juga menggunakan variable name. Contoh kita seperti ini, kita membuat. Ini sudah jadi. Kalau kita mau menggunakan button yang seperti ini, tampilannya seperti ini, dia menggunakan web itu, maka kita pilihnya yang tombol dan media. Oke, atau untuk menggabungkan tombol dan medianya dan teksnya itu, bisa kita pilih di sini, masuk di teks dan media, kita upload dulu gambar di sini. Contoh, kita ambil yang ini. Ini sudah diupload. Nanti kita tekannya di gambar. Jadi jangan membuat teksnya di sini. Ini kita hapus. Kita masuk di sini. Yang gambar kita tekan. Terus kita masukkan teksnya di sini. Contoh seperti ini. Kita masukkan di sini. Udah seperti ini. Terus untuk mengirim tombol, kita centang yang ini. Masukkan untuk catatan kaki, ini wajib diisi. Jadi teman-teman boleh mengisi apa saja, seperti saya titik aja, itu boleh. Terus di sini ada pilihan panggilan. Untuk panggilan cepat, ini kita bisa menggunakan contoh, saya tertarik. Oke. Terus kita tambah tombol lagi. Di sini bisa kita tambahkan nomor, contoh admin. Ini contoh saja. Terus kita tambah lagi satu. Di sini kita buat URL untuk web kita. Web kita masukkan di sini. Yes. Oke, kita simpan. Terus jangan lupa di sini diperbarui. Jadi tampilannya dia yang kita baru buat tadi yang ini, kita lihat seperti ini. Jadi yang akan muncul di HP itu seperti ini. WA-nya seperti ini. Nah, ini kan lebih keren. Kalau dia munculnya dia seperti ini tombol. Oke. Terus selanjutnya kita masuk di template. Di template ini kita bisa membuat pesannya seperti ini. Ini cuma contoh saja. Jadi sama saja seperti yang balas otomatis. Kita masuk di sini template, kita buat templatenya demo 1, terus kita pilih. Kalau ingin menggunakan tombol dan gambar, kita pilihnya di sini. Teks dengan media, seperti tadi kita upload dulu gambarnya. Kita upload gambar, kita masukkan. Setelah itu kita tekan di sini, masukkan caption. Setelah itu nanti kita centang kembali di sini. Jadi sama pada saat membuat pesan di auto reply tadi atau pesan otomatis. Contohnya seperti ini. Jadi ini wajib diisi. Kalau saya isi titik saja, teman-teman boleh isi sembarang. Jadi contohnya
lagi promo ya, seperti itu. Hmm. Terus ini sama saja, kita balas cepat. Saya tertarik. Oke, dan lain-lainnya. Kita bisa tambahkan lagi tombol seperti ini, panggilan atau tombol URL. Nah, itu bisa. Kita coba tambahkan yang tombol berhenti berlangganan. Nah, ini sedikit saya jelaskan. Apabila tombol ini ditambahkan ke sini, ini akan tampil di WA customer atau WA yang kita broadcast itu, dia munculnya seperti ini, dia stop. Jadi apabila orang yang klik ini, maka pesan kita selanjutnya itu sudah tidak masuk. Nah, seperti itu dia. Jadi ini fiturnya untuk meminimalisir ban. Nah, ini teman-teman sangat menarik. Oke, kita simpan dulu. Setelah itu jangan lupa kita membuat. Kita tekan ini membuat. Oke, ini sudah tampil demo 1. Jadi kita previewnya atau previewnya di sini. Kita arahkan ke sini kursornya. Terus kita lihat. Ini. Setelah dicek, dia tampilannya seperti ini. Jadi dia muncul tombol. Untuk catatan kaki, dia munculnya dia seperti ini. Jadi warnanya agak buram dibanding teks yang promosinya. Oke. Nah, itu contoh untuk membuat template. Terus kita lanjut ke kontak. Di kontak ini kita bisa upload menggunakan impor atau impor manual atau impor via Excel. Jadi pertama-tama kita buat daftar kontak dulu. Contoh satu. Nah, kita membuat. Setelah membuat, tampilannya seperti ini. Ini masih kosong. Kita bisa menambahkan impor menggunakan manual. Caranya kita tulis nama dulu. Contohnya. Terus untuk memisahkan nama dan nomor, kita gunakan koma. Kita masukkan nomornya, format nomornya itu 62. Nah, jadi tampilannya nanti dia seperti ini, terpisah. Oke, teman-teman. Kita impor. Nanti masuknya seperti ini. Oke. Untuk impor menggunakan Excel, kita bisa tekan di sini, impor Excel, terus kita unggah file. Nanti kita cari, saya sudah siapkan. Nah, ini kita tekan buka. Terus di sini jangan lupa kita pilih nama. Nah, karena di atasnya ini namanya, terus kita pilih nomor yang di bawah nomor, terus berikut. Nah, nanti di sini kita lihat tampilannya. Ya, seperti itu tampilannya. Terus kita impor. Nanti masuknya dia seperti ini. Nah, di sini fiturnya juga dia bisa hapus nomor yang tidak valid. Terus dia bisa hapus nomor yang duplikat. Nah, jadi fiturnya ini sangat menarik. Nah, jadi kita tidak perlu lagi mencari satu-satu mana nomor yang valid atau tidak. Kita cukup impor saja ke sini, terus kita hapus nomor tidak valid. Coba kita cek.
berarti 0 angka tidak valid, berarti tidak ada yang tidak valid. Terus kita hapus nomor duplikat, kita hapus, ternyata ada 2 nomor yang duplikat, jadi itu sudah terhapus. Terus di sini masukkan kode negara, jadi kita bisa memasukkan nomor-nomor kode negara masing-masing. Kalau kita coba di sini kan Indonesia, jadi apabila teman-teman upload kontak menggunakan 85 atau 085, itu bisa kita tambahkan kode negaranya di sini, kita nararkan seperti itu. Terus kita untuk menyimpan, kita save, menyimpan. Nah, ini sudah tersimpan. Jadi kita bisa pilih kontaknya di sini semua. Oke. Terus di menu kontak ini kita bisa langsung mengarahkan ke kirim pesan. Nah, jadi kita arahkan ini, kita tambahkan ke daftar pesan. Apabila kita tekan ini, itu akan muncul di kirim pesan. Nah, jadi kontaknya sudah masuk di sini. Terus kita cari template-nya yang tadi yang kita buat di sini. Bisa kita memilih template di sini. Nah, ini demo. Tadi demo 1. Terus pesan, apalagi namanya, kontak yang akan kita gunakan, itu bisa diambil di sini. Kita bisa memilih salah satu pengirim atau kita akan menggunakan semua. Kalau saya biasanya menggunakan semua. Jadi nomor-nomor yang tertaut dalam perangkat saya bisa memasukkan semua di sini untuk mengirim. Jadi dia mengirim itu bergantian, teman-teman. Di sini tidak usah dipilih karena kita menggunakan template. Di sini sudah muncul gambarnya. Terus kita untuk menampilkan previewnya, kita arahkan ke pratinjo. Nanti pesan sebelum dikirim kita bisa cek di sini. Nah, seperti itu. Terus kita buat nama campaignnya di sini. Contoh demo 1. Seperti ini. Setelah itu bisa kita kirim pesan atau bisa juga kita jadwalkan di sini. Berarti ini kita arahkan ke sini, terus kita pilih kita mau kirim jam berapa, terus tanggal berapa. Contoh tanggal 5. Kita mau kirimnya jam 11:57. Nah, ini kan sudah ada. Kita tinjau lagi apakah pesannya sudah cocok. Kalau sudah cocok bisa kita kirim nanti. Nah, ini untuk schedule-nya. Oke. Setelah itu kita masuk lagi di fitur berhenti berlangganan. Nah, di sini kita bisa menambahkan nomor-nomor yang tidak ingin kita mengirim pesan. Terus yang di sini template-nya, di sini ada tombol stop. Jadi apabila ada orang yang tekan tombol stop ini, semua masuk di sini. Jadi dia masuk daftarnya di sini. Terus selanjutnya kita masuk di filter angka. Di filter angka ini kita bisa apa lagi namanya, memfilter nomor-nomor yang terdaftar di WA atau tidak. Contohnya bisa kita impor manual. Contoh saja ya, 6285737556. Nah, saya sengaja coba ini kita enter, kita paste di sini, kita tambah 1 nomornya. Jadi ini sengaja dibuat salah
kita mau lihat apakah aplikasinya bisa memfilter atau bagaimana. Contoh kita masukkan 2 di sini. Nah, di sini kita cek. Jangan lupa kita tambahkan dulu device di sini. Di sini. Terus kita tekan awal mulai. Di sini sudah muncul. Berarti yang saya masukkan yang pertama nomor saya itu benar, terus yang nomor 2 ini salah. Seperti itu. Terus profil WA yang kita filter di sini itu muncul di sini. Jadi kita bisa lihat. Oke. Kita bisa juga menghapus hapus nomor non WhatsApp atau yang tidak valid. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Lanjut lagi ke pengambilan grup di sini. Itu kita contohkan dia seperti ini. Kita pilih dulu WhatsApp mana yang kita akan ambil grupnya, terus kita pilih grupnya. Kita pilih grupnya, ini dia grupnya. Kita cek dulu. Yang ini dia. Saya tadi pilih yang nomor 4, memang belum ada grup, jadi saya pilih WA yang 2. Nanti dia muncul seperti ini. Jadi di sini terbaca bahwa aplikasi WA yang dia gunakan itu bisnis atau personal pribadi atau bisnis, seperti ini. Jadi kita bisa lihat peran anggota grup di sini seperti apa. Oke. Terus untuk report, kita masuk di report itu, kita bisa melihat pesan-pesan yang kita sudah kirim itu di sini. Bisa contoh seperti ini. Kita lihatnya di sini. Jadi kita bisa lihat total pengiriman, terus yang sedang berjalan, terkirim, jeda, dibatalkan atau gagal. Itu kita bisa lihat semua di sini. Oke. Terus kita geser ke bawah, kita lihat di sini, lihat laporan. Terus di sini kita bisa lihat total pesan itu 245, yang mengirim 0, terkirim 37, dan seterusnya. Dan yang ini yang gagal, ini kita bisa ambil kontaknya lagi untuk dikirim ulang. Contohnya seperti ini, kita arahkan ke sini, daftar, terus kita tekan gagal. Nah, dia mengarahkan lagi kembali ke kirim pesan. Kita cari template-nya, terus nomor yang kita akan gunakan, terus kita mengarah ke bawah, ini lanjutan, kita kirim. Ya, seperti itu untuk laporan. Terus kita masuk pesan yang terima. Ini semacam live chat. Jadi di sini kita bisa lihat pesan-pesan apa saja yang masuk. Terus integrasi, kita masuk di integrasi itu. Di sini ada beberapa integrasi yang sudah kita sediakan. Integrasi seperti Gemini, OpenAI, dan lain-lain. Oke. Untuk menggunakan fitur ini, nanti ada tutorial yang kami sediakan. Kita masuk di pengaturan. Pengaturan di sini kita bisa pengaturan jeda antar pesan berapa kita mau kasih. Di antaranya adalah 12 detik per 25 detik itu setiap satu pesan. Ini untuk semakin tinggi dia semakin meminimalisir BEM. Terus ganti akun ini kita bisa
ganti akun setiap berapa pesan. Jadi kalau kita settingnya sini 1, nah itu setiap satu pesan akun yang kita gunakan itu bergantian dalam satu pesan. Jadi kalau kita tambah misal sini 6 pesan, satu akun itu bisa mengirim 6 pesan sebelum berganti ke akun berikutnya. Akun yang saya maksud itu kita di sini di perangkat. Nah, ini. Jadi apabila kita tautkan banyak akun di sini, maka yang bergantian mengirim itu akun di sini. Seperti itu. Terus di sini template berhenti berlangganan ini kita bisa buatkan di sini template-nya. Apabila kita pilih yang ini, maka apalagi namanya tombol stop yang kita buat tadi itu dia pilihnya ke template yang kita buat yang kita pilih di sini. Jadi seperti itu. Kita bisa di sini melihat kalau di sini ini fungsinya kita bisa masukkan nomor kita di sini. Jadi apabila ada pesan yang masuk di perangkat ini, maka pesannya diteruskan ke nomor kita. Jadi seperti itu. Untuk negara kita bisa ubah semua di sini. Jadi bahasanya ini bisa bermacam-macam. Tapi kita pilih bahasa Indonesia biar lebih mudah. Di sini ada penyimpanan. Oke teman-teman, cukup sekian video demo dari DigiButton. Silakan dipelajari, dan apabila teman-teman berminat atau tertarik dengan fitur-fitur yang ada di DigiButton, silakan pesan di link yang kami sediakan di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.